Ya, Menteri Keuangan Sri Mulyani membawa kabar buruk dari pertemuan keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara anggota G20 di Brazil yang baru saja ia hadiri. Kabar buruk itu adalah mengenai kondisi perekonomian dunia. Kabar kurang baik itu disampaikan Sri Mulyani dalam rapat kerja nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional 2024 yang juga dihadiri Agus Harimurti Yudhoyono beserta jajaran. Sri Mulyani mengatakan kondisi perekonomian dunia di 2024 masih diprediksi lemah dan tidak baik-baik saja. Menurutnya, kondisi itu disebabkan oleh efek pandemi COVID-19 dan ketegangan geopolitik akibat perang. Sri Mulyani berkata saat pandemi berlalu, pemulihan ekonomi dunia yang kuat dan berkelanjutan diharapkan terjadi. Namun yang terjadi justru muncul scaring effect yang menyebabkan efek mendalam kepada perekonomian. Akibatnya pemulihan tidak berjalan secara seimbang. Sektor kita tumbuh cukup baik dan positif. Ini artinya perekonomian Indonesia bisa bertahan dan sektor-sektor yang terhantam akibat pandemi juga sudah mulai pulih. Transportasi, hotel, restoran, itu semuanya jasa-jasa yang sudah cukup pulih secara sepenuhnya. Banyak negara dan banyak sektor di negara-negara lain itu akibat pandemi masih belum pulih sepenuhnya. Ini yang disebut tadi scarring effect. Ada orang menyebutnya long COVID, itu untuk orang dari sisi kesehatan. Tapi ekonomi juga banyak yang mengalami long COVID. Artinya dampaknya membebani dan belum bisa memulihkan secara penuh. Hasil perhitungan sementara pada pemilihan umum legislatif 2024 menunjukkan adanya persaingan ketat antara dua partai besar yang berasal dari koalisi yang berbeda. Fenomena ini menimbulkan asumsi akan terdapat dua kemungkinan antara berkoalisinya dua kekuatan besar tersebut atau malah menimbulkan adanya oposisi. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Trias Politika Strategis, Agung Baskoro mengungkap peluang koalisi PDIP dan kubu Prabowo termasuk kubu Golkar sulit karena melibatkan dua nama besar di kedua kubu tersebut. Di kubu PDIP ada Megawati Soekarno Putri, sementara di kubu Prabowo ada Joko Widodo. Dia menambahkan secara historis, sikap Megawati lebih mengarah kepada oposisi jika menang dalam pemilihan presiden. Seperti pada 2004 dan 2009, pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun Agung menjelaskan semua kemungkinan masih terbuka. Terlebih semua partai kini masih bekerja sama dalam kabinet di bawah Jokowi. Adapun Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan melihat karakter Megawati kemungkinan besar PDIP akan menjadi oposisi. Dia menambahkan salah satu faktor yang membuat PDIP berat ke kubu Prabowo adalah kehadiran Gibran. Hingga kini masih belum terdapat kepastian terkait sikap PDIP mengingat masih berlangsungnya proses rekapitulasi suara. Di Korea Utara, Kim Jong-un mengawasi langsung simulasi lapangan pasukan militer di pangkalan terbesar di Korea Utara. Dalam kunjungannya, Kim Jong-un memeriksa tentara Korut yang melakukan latihan manuver dalam kondisi perang sebenarnya. Kim juga mencoba langsung membidik senapan serbu AK-47 asal Rusia. Kunjungan Kim Jong-un ke pangkalan rahasia tersebut dilakukan kala Amerika Serikat dan Korea Selatan juga menggelar latihan militer besar-besaran sejak awal pekan ini. Meski begitu, pernyataan Kim Jong-un tersebut tidak menyebutkan apakah pernyataan Kim Jong-un ini secara langsung merespon latihan militer AS dan juga Korsel. Selama ini Kim Jong-un kerap menganggap latihan militer bersama AS Korsel adalah latihan yang dilakukan untuk menyerang negaranya. Korea juga mengultimatum Amerika Serikat dan juga Korea Selatan untuk menghentikan skema latihan militer bersama dengan mengancam perang nuklir dan invasi ke Korsel bisa terjadi jika terus diprovokasi. Sebagian warga Palestina mengkritik ironi pengiriman bantuan dari Amerika Serikat yang di sisi lain terus gencar mendukung Israel bahkan memasok senjata bagi negeri Zionis. Kini semakin banyak warga Palestina yang juga merasa tidak aman untuk berkumpul mengambil bantuan yang dijatuhkan dari udara. Mereka takut ditembak atau dibunuh tentara Israel.
Hal ini setelah pekan lalu lebih dari 100 warga Palestina tewas dan ratusan lainnya terluka ketika pasukan Israel menembaki konvoi truk bantuan di Jalan Al-Rashid di kota Gaza. Paket jatuh ke arah Gaza Utara setelah dijatuhkan dari pesawat militer di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Palestina Hamas. Sejumlah negara terpaksa mengirimkan bantuan ke Gaza melalui udara menggunakan pesawat. Sejauh ini Yordania, Mesir, Uni Emirat Arab, Prancis, dan Amerika Serikat berkoordinasi dengan Israel untuk mengirim bantuan ke beberapa titik di Gaza.